Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini sore yang cerah ini kita ketemu lagi di podcast Abah dan Uma. Luar biasa ya. Ini pasti semuanya suasananya lagi sama ini kayaknya ya. Lagi syahdu, mendung ya, tapi anginnya luar biasa. Tapi lumayan, sudah nggak panas lagi. Tadi siang panas ya, sekarang mendung ya. Tapi anginnya seger ya Pak ya. Seger banget. Seger ya di luar loh. Luar biasa ya. Oke, saya sapa dulu yang ada di Instagram. Seperti biasa, selamat bergabung juga. Yang ada di YouTube juga, ada terima kasih. Yang ada di TikTok, Masya Allah ya. Sudah semangat semuanya loh. Sudah semangat sore hari ini ya. Yang masih beraktivitas juga selamat beraktivitas. Yang sudah perjalanan pulang, hati-hati di jalan, begitu ya. Nah, temanya spesial juga hari ini. Ada narasumber juga yang spesial. Kita sapa ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uma. Masya Allah Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, suaranya agak sedikit terganggu Uma, karena beberapa waktu kemarin, seminggu khusus minggu kemarin itu kan kita full Uma ya. Ada safaro ya. Safaro ya. Perjalanan panjang yang apa namanya, yang mana menuntut Abah untuk selalu bercuap-cuap. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Apalagi kalau weekend ya, Masya Allah. Weekend itu udah full. Udah full, alhamdulillah, berkat doa-doa dari seluruh sahabat semuanya ya. Sahabat di TikTok, YouTube juga Instagram. Masya Allah. Temanya hari ini luar biasa sore hari ini ya. Karena besok itu gongnya. Iya, jadi hari ini kita bahas Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Betul, Hari Santri Nasional. Santri ya semuanya ya. Semuanya saya yakin santri ya. Yang punya guru, yang stay tune di beberapa media kita ini adalah merupakan seorang santri ya Uma ya. Santri itu anjur murid gitu ya apa ya. Betul. Gitu. Tapi ya biasanya yang berada di lembaga-lembaga Islami atau pondok pesantren. Lembaga pendidikan Islam. Betul. Saya juga santri, Abah juga santri, Masya Allah gitu ya. Jadi pas nanti momennya. Iya. Nah, ini apa mengenai tema hari ini, Hari Santri Nasional. Esensi dari santri sendiri itu seperti apa sih apa ya? Oke Uma, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du ya. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah umat juga sehat ya Uma ya. Sehat alhamdulillah ya. Ini posisi kita berada di daerah Sidoarjo dengan suhu ya, ini tadi Umaya 32 derajat Celcius. Iya. Waktu siang kita panas ya luar biasa, tapi sekarang ini sudah mulai meredup dan angin sepoi-sepoi. Yang awalnya tadi itu gelap mau hujan, ternyata mendung, memang tak berarti hujan ya. Iya, oke. Ya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah tadi dikatakan sama umat bahwa kita alhamdulillah mensyukuri nikmat Allah, nikmat kesehatannya sangat luar biasa. Sehat itu mehong ya, apalagi kalau sakit tambah mahal juga. Jadi syukuri, nikmati dan terima takdir dengan hati yang penuh dengan keikhlasan dan juga kesabaran ya. Itu adalah salah satu cara supaya kita itu nggak banyak mengeluh ya, nggak banyak mengeluh, dan kita pasti dan juga selalu ingat bahwa semua yang diberikan oleh Allah ini adalah segala sesuatu yang terbaik untuk kita, walaupun kadang-kadang kita merasa nggak nyaman, walaupun kadang-kadang kita merasa kurang, walaupun kadang-kadang kita juga nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah itu tapi nggak apa-apa ya Uma ya, kita harus selalu
mengulang kembali, membasahi lisan kita untuk selalu mensyukuri setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga apa, hati kita itu menjadi hati yang mutmainah, hati yang senantiasa tenang, tentram, ya, sehingga penting, apa, kita nggak perlu bersedih. Iya, di kehidupan yang masya Allah carut marut ya, memang Iya, dunia ini. Aduh, seperti memang, ini para waliullah itu kan tidak ada khaufun alaihi wa lahum yahzanun, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Segala sesuatu itu sudah beliau pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu. Penuh syukur. Jadi ya alhamdulillah semuanya disyukuri saja, dapat ini juga alhamdulillah, itu juga alhamdulillah. Iya, betul. Seperti itu aja. Mudah. Oke. Nah, mengenai esensi daripada santri. Nah, sebelumnya kita akan ucapkan Umayyah. Iya, betul. Ya, kita berdua dari Safar As-Safa'ah, Yayasan Safar As-Safa'ah yang beberapa waktu barusan kita bentuk, kita dirikan sebagai majelis taklim dan juga majelis zikir, ya. Boleh ikutan ya. Kita memang masih setiap 3 bulan sekali ya akan membentuk, akan mengadakan majelis zikir wa taklim. Ada Ratibul Hadad, terus ada solawatan, ada majelis ilmu juga. Kita akan mengundang juga beberapa narasumber yang jauh-jauh. Boleh ya nanti merapat ke kita kalau ada waktu. Ini boleh ya. Boleh yang tulis komen di Instagram itu juga boleh nanti jadi sahabat sejati kita ya yang lahir di kota Jeddah ya, yang di kota Mekah juga boleh ya. Nanti pada saat kita pulang ke sini bisa kita sesuaikan jadwalnya ya. Jadi pengen sekali ngasih tausiah. Kita mendengarkan tausiahnya yang langsung dari lulusan Kairo ya. Luar biasa, Malaysia, Kairo. Dan juga teman-teman yang lain juga ada banyak juga yang gabung di line TikTok kita ya, Umayyah. Terima kasih juga banyak. Ini boleh bahwa beberapa waktu yang lalu alhamdulillah Safar As-Safa'ah Foundation atau Yayasan Safar As-Safa'ah ini sudah berdiri, Umayyah. Izinnya alhamdulillah memang masih belum semua keluar. Tapi alhamdulillah tempatnya pun sudah ada. Nanti launchingnya sekitar bulan November ya. Launchingnya bulan November alhamdulillah. Nah, makanya mohon doa restunya ya. Mudah-mudahan lembaga pendidikan kami dan juga Safar As-Safa'ah Foundation ini benar-benar bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk warga di sekitar dan juga bermanfaat bagi khalayak umum ya. Yang notabene kepingin mengisi waktunya daripada ngopi tidak ada embel-embel ilmunya ya Umayyah. Mending kita gabung di majelisan. Bisa ngopi, bisa mendapatkan ilmu dari berbagai macam narasumber atau guru-guru kita. Makan bareng juga. Biasa ya. Oke, kita berdua akan mengucapkan selamat hari santri Umayyah. Kami dari Yayasan Safar As-Safa'ah mengucapkan selamat hari santri nasional 2025 ya. Yuk ikuti semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Kami dari Yayasan Safar As-Safa'ah mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2025. Selamat Hari Santri. Selamat Hari Santri. Besok kita upacara pagi ya. Pakai putih-putih biasanya. Itu menandakan bahwa santri itu ya pengennya adalah menjadi sosok yang suci, Umayyah. Meninggalkan hal-hal yang sudah gelap menuju ke hal-hal yang lebih terang. Hal-hal yang lebih terang gitu. Adabnya juga harus dijaga gitu, yang luar biasa yang baik-baik pokoknya kalau santri ya. Nah santri ini kan banyak ya Umayyah mengatakan santri itu berbagai macam kriteria. Santri itu juga banyak sekali artinya, definisinya juga. Tapi pada umumnya santri ini adalah penghuni pondok pesantren atau mereka-mereka yang notabene itu berguru ya, ataupun menuntut ilmu di lembaga pendidikan Islam. Nah, apakah kalau yang mereka notabene berada di lingkungan ataupun lembaga yang ataupun lembaga yang umum, apakah bisa disebut santri? Nah, tergantung apakah di situ ada muatan-muatan lokal ataupun muatan-muatan ilmu yang notabene mengajarkan tentang Islam atau tidak. Karena sesungguhnya santri itu adalah mereka-mereka yang belajar dari seorang guru, ustadz, kiai, atau siapapun yang notabene itu mengajarkan ilmu agama. Agama apa? Ya agama Islam. Tetapi dalam konteksnya itu memang Umayyah, santri itu identik dengan pondok pesantren. Pondok pesantren. Iya.
Pondok pesantren itu yang dikatakan sebagai tempat di mana seseorang itu mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama daripada kiainya, daripada ustadznya, daripada handai taulannya ya Umaya untuk belajar ilmu agama. Ilmu agama itu Nah, ilmu santri, agama itu ya. namanya adalah santri gitu Umaya. Jadi itu namanya yang dinamakan santri. Nah, kita semuanya ini santri. Nah, bahkan ada pertanyaan beberapa waktu kemarin tuh, Ustadz, santri itu lebih dulu mana antara kiai sama santri? Nah, kalau kita tanya gitu gimana jawabannya Uma? Ya yang Lebih jelas dulu mana ya? Rasulullah pun juga ini Umayyad, beliau itu kan belajar daripada siapa? Mesti seseorang yang lebih sepuh daripada beliau, termasuk Nun Sewu ya, Rasulullah diajar oleh para malaikatnya, ya kan? Nah ini juga Rasulullah juga awalnya menjadi seorang santri Umayyah, menjadi seorang santri. Terus kiai-kiai yang sudah populer, kiai-kiai khos ya, itu juga beliau awalnya juga nyantri. Imam Syafi'i nyantri, Imam Nawawi juga nyantri, ya kan? Terus Imam Maliki, Imam Hambal dan segala macam itu juga beliau semuanya itu adalah seorang santri. Artinya apa? Menimba ilmu itu harus ada gurunya. Supaya apa? Sanadnya jelas. Ya, sanadnya jelas. Jadi ini benar-benar dari Rasulullah atau enggak? Jangan-jangan itu hadis doif, jangan-jangan hadis yang tidak benar-benar hadis gitu. Itu kan bahaya Umayyah. Seperti yang disampaikan oleh teman kita juga pernah itu bukan hadis Ustaz. Kalau memang itu enggak hadis terus bicara mengenai hadis itu juga bahaya ya. Nah, makanya harus ada gurunya. Ini memang benar. Jadi harus ada gurunya, belajar itu harus ada gurunya. Jadi kita nggak bisa ya Umayyah belajar hanya melalui Google, hanya melalui media massa ataupun media cetak, media elektronik segala macam. Hanya seperti itu nggak bisa. Karena apa? Takutnya ada beberapa yang harus ditafsirkan dan tafsirnya itu harus benar. Benar, gitu, betul itu ya. Jadi kalau nggak ngerti atau apa kan kita bisa tanya sama guru-guru kita. Nah, jadi seperti itu apa ya? Betul, itu adalah santri. Dan santri itu itu minimal itu mempunyai 3 karakter yang bagus ataupun mempunyai 3 sifat ya. 3 sifat yang bagus menempel yang menempel ya. Nah, kita tahu mohon maaf ya, ini tidak bermaksud menyinggung siapapun, tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun, dan tidak bermaksud untuk mengkotak siapapun ya. Beberapa waktu yang lalu ya, santri-santri kita sudah banyak menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, adanya bangunan pondok pesantren yang ambruk. Mohon maaf itu karena memang kesalahan teknis, kesalahan daripada apapun wallahu a'lam Umayyah. Tetapi kita tidak membahas tentang itu, tapi yang jelas kita membahasnya tentang adab seorang santri gitu ya Umayyah. Nah, santri itu kalau mendapatkan ujian ya memang gimana Umayyah ya, namanya santri itu kan orang yang menuntut ilmu. Jadi dia harus tahu bagaimana dia harus bersikap. Salah satu sikap yang dimiliki oleh santri itu adalah sabar Umayyah. Sabar dalam apa? Nah, kita tahu ada sebuah kitab ya, ada nadoman alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'ang majmu'iha bibayanin. Nah, itu salah satu Umayyah, orang mencari ilmu itu akan berhasil bila memenuhi 6 kriteria. Salah satunya adalah sabar ya. Sabar itu apa? Ya sabar untuk menggapai ilmu tersebut, mengikuti semua prosedur, terus termasuk waktu li zamanin, waktu yang lama. Jadi belajar itu nggak bisa waktunya cuma sebentar aja. Karena kuliah di Kairo sampai 8 tahun, kuliah di Malaysia 4 tahun, kuliah di UINSA mungkin ya sampai 4 tahun 5 tahun, kuliah di Universitas Muhammadiyah juga mungkin gak 4 tahun lebih. Di mondok ya juga pernah mondok 3 tahun di pondok pesantren At-Tanwir, pernah juga mondok di pondok pesantren Rodotu Sibian Gresik, itu juga 3 tahun. Terus mondok di tempat-tempat lainnya selama 1 bulan pada saat mondok Pasan, itu juga membutuhkan waktu di zamannya. Ada beberapa kriteria termasuk menghormati guru, ada biaya dan segala macamnya Nah, itu harus dilakukan step by step. Nggak bisa seseorang itu hanya mengandalkan ilmu dari media massa aja, nggak bisa. Nah, salah satu sifat sabar yang harus dimiliki santri itu apa Ya, apabila ya menerima apa ini?
kritikan, menerima masukan, saran. atau Betul. bahkan rasanya itu dicibir, rasanya itu dihinakan, dan rasanya itu kok seorang santri itu kok sudah dianggap remeh pun ya, Betul. mungkin aja ada media yang merendahkan, menghina kiai dan segala macam. Ya, kita harus tetap dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, dengan kepala yang dingin, kita harus menerima itu. Siapa tahu ada value positifnya. Nah, mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa ya. Lebih baik bagaimana kalau kita memang menerima segala sesuatu yang tidak baik menurut kita. Kok dihina, kiai kita dihina, direndahkan segala macam. Nah, ayo sekarang kita sama-sama melakukan muhasabah. Saya yakin kita juga semuanya tahu bahwa kita harus melakukan introspeksi diri sebelum kita itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan muhasabah diri sebelum kita itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk itu juga media dan segala macamnya ya nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang notabene bisa memancing kemarahan, mencederai marwah daripada lembaga atau orang yang berpengaruh gitu ya, jangan. Nah, orang yang sudah berpengaruh apalagi di tingkat pondok pesantren itu tentunya beliau sudah dimuliakan. Tentunya kontribusi terhadap pesantren tersebut, kontribusi terhadap lembaganya dan masyarakat di sekitar tentunya itu juga sudah banyak. Makanya. Jadi yang namanya manusia itu meskipun ya mahalul khata' wan nisyan, tetapi mesti ya sejahat-jahat orang, seburuk-buruk manusia itu pasti mempunyai nilai kebaikan. Dan sebaik-baik manusia itu juga pasti mempunyai nilai keburukan. Iya, jadi perlu diingat ya. Untuk muhasabah diri. Untuk muhasabah diri. Pokoknya yang penting kita itu ya yang namanya kiai besar ya, kiai yang udah top. Ya banyak sekali yang memfitnah ya. Nah, jangankan tingkat kiai, tingkat wali tingkat sahabat, tingkat tabiin. Lawang Rasulullah aja yang sudah dijamin oleh Allah berakhlakul karimah, beliau ini sudah dijamin oleh Allah masuk surga, masih saja Rasulullah itu difitnah. Rasulullah itu tukang sihir, Rasulullah itu tukang fitnah, Rasulullah yang melakukan ABC. Nah itu, apalagi mohon maaf sahabat, tabiin, wali, kiai, ustaz dan segala macam. Nah ini kita juga harus bahan evaluasi lah dievaluasi kira-kira salahnya kalau mendidik murid dengan cara begini, salahnya jika mendidik santri dengan cara begini, kira-kira apa ya Nah itu harus dicari benang merahnya gimana. Siapa tahu memang ya dengan kita dikritik, dengan kita itu kok dicibir, dengan kita itu kok didolimi, dengan kita dimarginalkan, Allah akan membuka yang namanya derajat kita dari sisi yang lain. Jadi gitu ya, diambil positifnya dulu untuk muhasabah diri. Nah, dua belah pihak juga seperti itu ya harusnya gitu ya. Media sudah minta maaf, jadi media pun juga harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati ya. Mendingan kita kan gini, konsentrasi kita apa? Ayo kita terus tingkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saling menciderai. Karena kalau sudah orang bertakwa, takwa itu apa sih Takwa itu sekali lagi adalah menjalankan ya semua perintah-perintah Allah dengan hati yang penuh dengan keikhlasan dan kesabaran tanpa tendensi apapun. Selain itu juga dia harus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menjalankan mungkin lebih mudah tapi untuk menghindari, untuk tidak melaksanakan. Contoh nih melaksanakan sholat, gampang waktunya sholat melaksanakan sholat ya. Nah, puasa gampang nggak kira-kira ya? Iya, puasa insya Allah gampang ya karena memang terbiasa. Betul. Zakat fitrah mungkin juga gampang. Melaksanakan pembacaan 2 kalimat syahadat juga gampang. Nah, haji insya Allah ya. Nah, tetapi kalau kita disuruh untuk meninggalkan, contohnya nih. Nah, meninggalkan menghibah, meninggalkan untuk tidak menghina orang,
meninggalkan untuk tidak mencibir itu sulit rasanya. Kadang-kadang sulit, Tiba-tiba Uma ketemu sama temannya guru di sekolahan, betul. pagi-pagi masih jamnya belum ngajar. Tiba-tiba buka buku ada berita ABC ya kan. Nah, jadinya Gitu kita kan. tiba-tiba dikit dong, Tiba-tiba ya. dikit, tiba-tiba nanti menyentuh ke hal yang lebih privasi daripada orang lain. Ini juga tidak boleh. Nah ini tanpa disadari kita sudah melakukan yang namanya kriminalitas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan Ya. menjauhi larangannya kalau seperti itu. Tetap kita melakukan larangannya Ya juga. betul. Lah kita aja disuruh menjauhi Umayyah. Melakukan berarti malah lebih parah. Menjauhi, disuruh menjauhi aja ya, seperti zina ya, wala taqrabu zina, dilarang mendekati zina ya kan. Nah apalagi zina, terus dilarang menggibah, tetapi kita bukan hanya menggibah tapi menuduh, memfitnah. Nah ini sering kita lakukan. Jadi memang orang yang bertakwa itu lebih gampang melaksanakan perintah daripada menjauhi larangannya begitu ya. larangan, apalagi buka-buka tabirnya orang lain gitu ya. Waduh, bahaya itu ya. Ya. Menjadi seperti itu, jangan ya. Apalagi kalau kita santri ya, lulusan pondok pesantren, harus kita jaga marwahnya gitu. Iya. Jadi nggak usah marah, nggak usah begitu diperpanjang ya. Pokoknya masukan dari kami, ayo kita saling introspeksi diri. Dua pihak juga harus melakukan muhasabah diri supaya apa? Di Indonesia ini khususnya untuk umat Islam sedunia, Umayyah, kita harus bersatu karena apa? Siapa tahu ya ada penunggang-penunggang rahasia yang menginginkan keretakan daripada tubuh daripada Islam itu sendiri. Karena Islam itu sendiri itu ibaratnya itu seperti bangunan, Umayyah. Kalau yang lain itu nggak kuat, otomatis yang lain itu juga nggak kuat. Seperti anggota tubuh kita, Umar. Nah harusnya seseorang yang notabene itu mengaku muslim, ya, mengaku beriman, apabila saudaranya itu kok kecatek itu, Umayyah, bukan malah memprovokasi, tapi merasa kecatek juga. Tapi apa? Dengan cara memberi masukan-masukan yang positif. Ayo kita juga sama-sama, kalau kita kehilangan momen untuk tidak membalas, tetapi kita perlu tahu bahwa ini mungkin yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga apa? Kalau orang Islam itu ribut, kalau orang Islam itu sama-sama bertengkar, ketawa yang mereka yang ini tepuk tangan semuanya. Kita tahu ya, sahabat kita, saudara kita yang berada di Palestina, yang ada di jalur Gaza, sekarang ini juga kondisinya seperti itu. Kita yang ada di Indonesia ini, ayo ya bersatu padu menciptakan yang namanya negara baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Dengan cara apa? Kita umat Islam bersatu yuk untuk menjadikan negara ini negara yang gemaripah lojinawi, negara yang senantiasa apa umat diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Ayo bersama-sama, bisa, pasti bisa. Ya nggak bisa pun yang nggak mau berbuat, Umar, ya kan? Kita aja tahu ya, beberapa waktu yang lalu jalur Gaza dibom lagi setelah dibolak-balikan gencatan senjata. Kita masa nggak sakit hati sih? Ya minimal lah pada saat kita sholat subuh, kita kunut mendoakan Allahumma sholli wal muslimin fi Gaza, minimal gitu. Pada saat khutbah Jumat juga mengajak para audiens, para jamaah untuk mendoakan. Nah, muslim di sana sakit hati, merasa Umayyah, merasa tergolimi, teranimi. Nah ini kita juga harusnya fokusnya kepada itu gitu, Umar. Jangan mencari-cari segala sesuatu yang sebetulnya itu nggak penting banget loh, Umayyah. Nggak penting banget artinya apa? Bukan kok seorang kiai sudah dihina ke kita kok nggak sakit hati. Sakit hati kita tahu seorang kiai itu juga, saya juga dikit-dikit kenal sama beliau, ya artinya kita di sini itu sebagai santri beliau juga sakit hati, tetapi jangan terus diperpanjang. Artinya apa? Fokus kita kepada hal-hal yang mana itu nanti otomatis menjadi gak konsentrasi, menjadi gak fokus. Artinya apa? Banyak sekali orang itu yang ingin menghancurkan Islam gitu ya. Jangan sampai. Jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang memang negatif. Betul. Diambil positifnya untuk muhasabah diri, sudah itu aja sih. Iya, ya kita harapkan juga ya
antara ulama dan umarok di Indonesia ini ya, ulama sesuai dengan porsinya melakukan ya edukasi kepada seluruh masyarakat, seluruh santri, seluruh murid-muridnya ya. Ini adalah ulama, dan umarok juga begitu, menjalankan tupoksinya, menjalankan tugasnya dengan bagus. Artinya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada anjing, lari ya. Takut kita kepada singa, lari. Takut kepada ular, lari juga. Tetapi kita kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tak korup ataupun harus selalu mendekat. Itu jadi begitu ya. Aduh, luar biasa ya temanya ya. Menyongsong hari santri pokoknya besok gitu. Jadi manfaatkan momentum hari santri ini untuk muhasabah diri, merubah diri menjadi yang lebih baik, meningkatkan iman takwa gitu ya. Sabarnya ditingkatkan, syukurnya juga ditingkatkan. Sabar, syukur, dan juga ini pesan daripada Rasulullah tentunya ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu kan diutus ya di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan bahkan Imam Malik radhiyallahu anhu berpesan kepada kita pelajari tentang adab ataupun beradab lebih dahulu sebelum engkau itu mempelajari ilmu apapun itu Jadi orang itu kan harus mempunyai adab dulu. Jadi santri itu yang notabene adalah belajar ilmu agama ya harus mempunyai adab lah ya. Kita saling sama kiai ya, maksudnya sih berkali pada konconi ya. Iya, betul. Ya jangan, kita saling pada kiai juga kita juga harus tawadhu kepada kiai. Urusan dicium tangannya atau enggak ya, jangan melihat kalau di Timur Tengah itu enggak ada. Bahkan Abbas ini pernah salaman sama orang Timur Tengah. Saya tahu beliau itu orang yang sangat-sangat disegani. Mungkin bisa gitu saya mau cium tangannya, ditolak. Saya dikatakan ini enggak usah, enggak perlu. Itu namanya yang tidak ada zaman Rasulullah itu bid'ah. Ya, saya dikatakan seperti itu. Enggak boleh cium tangan beliau. Padahal saya tahu beliau itu dikawal sama banyak askar. Jadi saya cium tangannya, kita nggak boleh ditarik tangannya Abah. Nah, tetapi kalau di Indonesia ini cium tangan itu merupakan suatu adat ya. Iya, adat dan juga adat. Jadi saya kalau ketemu sama orang yang lebih sepuh, nggak peduli beliau itu siapapun. Kok misalkan habis makan pun tak cium tangannya. Kalau orang itu lebih tua daripada Abah, kan apa? Saya itu menghormati orang yang lebih sepuh daripada apa gitu loh ya. Jadi bukan apa-apa, bukan kok terus itu nanti berurusan dengan yang namanya bid'ah atau bagaimana, tapi yang jelas itu adalah apa? Kita menitik beratkan bahwa kita itu harus menghormati orang yang lebih sepuh, apapun profesinya, apapun orang itu jabatannya. Jadi nggak harus melihat siapa dia, tetapi orang kalau itu lebih sepuh daripada apa, pasti akan saya cium tangannya. Betul gitu sekali. Ya, dengan cara mencium tangannya itu luar biasa pokoknya. Begitu ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Abah ya. Tema hari ini spesial Hari Santri Nasional. Hujan deras di luar, di luar ya. Soyiban nafi. Semoga hujan kali ini juga ya berkah. Gimana dengan yang ada di Jeddah, Mekah, Probolinggo, Lumajang, Blitar, Mbak Silvi ya. Ini gimana Blitar, hujan atau enggak Mbak Silvi ini ya? Semoga hujan ya. Semoga hujan juga. Ini tumben nih paket yang plus Dubai nggak ada jamaknya Mbak Silvi dan Kediri ini ya. Oh iya ya. Enggak mapping ya. Tumben ya, itu kan ya, semoga semua cabang Safira diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya duyun duyun ya. Berduyun ya. Untuk daftar haji dan umrah bersama Safira. Jadi itulah begitu hari ya. santri ya. Harus punya adab ya. Sebelum belajar ilmu harus mempunyai adab terlebih dahulu, sehingga apa? Kalau orang santri itu punya adab itu kan bawaannya itu enak gitu ya. Jadi dia itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Bahkan di mata masyarakat, nah ini loh luar biasa ya. Jadi sambil itu menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Karena apa? Terbukti dari santri-santrinya nggak arogan, dari santri-santrinya nggak gampang tersulut emosi, dari santri-santrinya juga pemeluk agama Islam itu sendiri orangnya rendah hati, low profile dan segala macamnya ya, dan saling membantu itu kan juga menjunjung tinggi ini ya agama kita agama ya, kita, betul. Jadi orang senang lihatnya. Nah, apalagi kalau sudah tertarik sama Islam, waduh senang ya, login ya. Iya, banyak kan banyak kan teman-teman kita public figure yang notabene adalah seorang ustadz. Ini kan banyak juga ya
diberikan amanah oleh Allah untuk bisa membimbing teman-temannya yang dulu mungkin agamanya lain untuk menjadi mu'alaf. Banyak kan ya, ada beberapa gus kita juga berteman sama orang-orang yang ghairul muslim, tapi ternyata memang bisa menunjukkan bahwa ini loh Islam itu bukan agama teroris, bukan agama yang notabene itu gampang terus emosi, tapi Islam itu adalah ini loh damai, mengajak kepada kedamaian gitu ya. Kalau ada orang Islam yang notabene kok anarkis, itu adalah oknum, nggak perlu diikuti. Dan Islam ya non sewu ya, seperti yang kita lihat adalah agama yang senantiasa sebagai kakak, misalkan Umayyah, dia itu juga melindungi, sebagai adik dia juga menghormati. Seperti itu ya. Iya, betul. Islam itu. Aduh, semangat ya semuanya masih ya. Oke. Luar biasa tema hari ini, Hari Santri Nasional. Sudah dibahas panjang lebar, mulai dari pengertian santri itu apa sih? Nah, santri itu seperti apa esensinya? Jadi santri harus gimana? Nah, harus ikhlas menerima takdir. Kok saat ini kita mungkin nasib kita belum mujur ya tetap kita berdoa. Dan kan gini Umayyah, kita itu bisa berdoa seperti ini Umayyah. Ini juga yang menakdirkan siapa Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah yang nanti itu akan memberikan win-win solution. Setiap apa yang kita doakan, setiap apa yang kita minta ini pasti Allah akan mengabulkan. Tapi memang Allah itu menunggu Umayyah, menunggu timer yang tepat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Allah ya, menurut kita. Kalau manusia itu kan pengennya ini segera cepat gitu ya. Pokoknya dikabulkan lah. Nah, seperti anak kecil yang minta es krim pada saat dia itu mungkin lagi panas, lagi batuk pilek, pengennya kan dituruti, kalau enggak dia marah, dia nangis segala macam. Tapi orang tua itu tahu saatnya kapan tak kasih es krim nak, sehingga kamu tidak membahayakan dirimu. Nah, Allah pun juga begitu. Jadi Allah itu tahu ya bagaimana cara memperlakukan hamba itu dengan baik. Cuman kadang-kadang memang kita itu sebagai manusia itu tidak mengerti apa yang Allah itu mengerti. Iya, kita kan belum tahu ya hal seperti itu, belum tahu hal gaib yang terbaik memang dari Allah. Iya, betul sekali ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Banyak banget ya. Di Instagram terima kasih, YouTube juga terima kasih, TikTok juga yang like, komen juga terima kasih. Jangan lupa dukung dakwah kita selalu dengan cara follow @Ustadz Safrizal di semua sosial media kita, Instagram, YouTube, TikTok juga ya. Dan titipan pesan titipan pesan dari Safrizal and Travel ya. Silakan kalau dia ada di kota Kediri, silakan ke Kediri, Jember di Jember, Banyuwangi di Banyuwangi, Gresik di Gresik, Lumajang, Probolinggo, Jombang, Sidoarjo, Surabaya dan segala macamnya. Silakan kunjungi, dan setelah kita akan adakan pameran ya. Nah, pameran Mbak Silvi udah siap ya. Terus Mbak Aan juga siap, Mbak Aan ya. Nah, terus ini juga titipannya umroh bulan suci Ramadan itu sudah rilis. Barang siapa kata Rasulullah yang umroh di bulan suci Ramadan seperti haji bersamaku. Bukan hanya bersama Ustaz Safrizal ya, tapi bersama siapa? Bersama Rasulullah. Nah, pengen enggak haji bersama Rasulullah? Pengen BGT ya. Nah, jadi silakan langsung bisa merapat, bisa menghubungi kantor cabang Safira masing-masing dimanapun berada, Probolinggo juga ya, Mbak Wida dan sebagainya. Silakan ya dikunjungi. Tanya lebih detail. Umroh Ramadan itu bagaimana sih? Jadi nanti akan mendapatkan informasi yang detail tentang umroh Ramadan. Umroh Ramadan luar biasa sekali loh benar. Ya. Boleh DM kita juga untuk info lebih lanjut juga boleh banget. Boleh langsung tanya ke kami, akan kami kasih brosurnya ya. Oke, Abah, sebelum berpisah kita doa dulu seperti biasa ya. Oke, Uma, terima kasih banyak ya sahabat semuanya juga, semoga sehat walafiat. Dan kita berdoa dulu, semoga pembahasan kita santai, relax ini ya tentang santri nasional semoga bermanfaat. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma adfa' minal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al zawjatana waj'al ahlana waj'al talamidana ya Allah, waj'al para viewer kami ya Allah, follower kami ya Allah, subscriber kami ya Allah, min anil ilmi wa min anil khair wa anil tuqa wa anil rizki
wa ali sikha wa ali sabri wa ali Quran wa ali sadaqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, di depan lagi ya insya Allah saya Safrizal akan menjadi tour leader dan juga pembimbing ibadah serta pelayan seluruh jamaah umroh plus Dubai di keberangkatan 5 November 2025 selama 14 hari. Monggo ya yang mau nitip badal umroh untuk orang tua, saudara atau siapapun yang sudah meninggal atau sakit yang sudah divonis tidak bisa ke Mekah lagi, monggo bisa DM, bisa japri kami untuk badal umroh. Insya Allah setiap rupiah yang kita keluarkan akan bernilai keberkahan. Mau titip nasi berkah Ustaz? Juga boleh. Ada mutawif yang siap menghandle. Ada sendiri nanti mutawif yang siap menghandle. Begitu. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Abah ya. Kita tutup hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.